Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Mardianto tentang pembahasan kitab Al-Ushul Shalah, yang kitab ini sudah kita coba amalkan dan hasilnya apa, dan berkaitan langsung dengan perilaku kehidupan kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita dan kita bisa praktekkan bersama-sama. Assalamualaikum Pak Umar. Apa kabar? Baik, kabarnya Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, semakin sehat. Semakin sehat. Kita, kenapa saya tanya sehat kan itu? Yeah. Nah, pengalaman apa ketika Pak Umar mengalami mendadak sakit? Iya. Ya tentunya sakit waktu pertama kali kena serangan jantung itu suatu yang nggak pernah saya duga gitu ya. Tanda-tanda itu nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Saya pernah check up mungkin setahun sebelumnya, general check up, jadi di MRI, di segala macam gitu loh. Jantung saya sehat, tidak ada sumbatan, seluruh jaringan pembuluh darah saya sehat semuanya. Saya juga tidak punya kolesterol, gula, darah tinggi, nggak ngerokok, nggak ngopi, olahraga juga rutin. Aman semuanya? Aman semuanya. Tetapi ya. Kenapa terjadi? Ya, itu yang kita sampai sekarang nggak ngerti, dan sampai artinya tiba-tiba jantung saya berhenti 20 menit. 20 menit? Ya, 20 menit. Oh, lama sekali ya? 20 menit tanpa denyut jantung dan tanpa nafas. Tanpa jantung, tanpa nafas. Berarti semua organ itu berhenti total berarti pada saat itu ya? Mestinya gitu sih. Mestinya gitu ya? Mestinya gitu. Itu kan berdampak besar sekali. Besar ya, terutama ke jantung ya. Jantung itu, jadi jantung sebelah kiri saya itu sekarang pompanya menjadi lemah itu. Karena selama 20 menit tanpa denyut jantung itu ya membuat banyak ototnya mati. Itu rusak lah gitu ya. Ya untungnya otak saya nggak rusak. Nggak rusak. Sehat. Jadi kesadarannya penuh nih sekarang. Sampai penting bagi kita pembahasan hari ini. Yeah. Jadi memang ada kaitannya nggak ya? Kita mau sambungkan nih Pak Mar. Saya akan sambungkan tentang pelajaran kita tentang orang yang sehat pun tiba-tiba mendadak sakit. Yeah. Ya kan? Bisa mati juga. Bisa mati juga mendadak. Umur udah berapa sekarang Pak Mar ini? 58. 58. Memang udah deket sebenarnya. Dan proses ini kan harus kita laksanakan gitu. Dan kita cuman kita akan kembali ke belakang kita itu. Ya, belakang pengajaran-pengajaran, kadang-kadang ada pakai kajian-kajian kitab, kadang-kadang kita kajiannya tolong alam semesta. Tapi sekarang kepada diri sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun gitu. Dalam dirimu coba kau perhatikan. Nah, itu kan jantung berdetak tiba-tiba berhenti. Ini untuk mengingatkan kita untuk kemana kita kembali. Dan itu deg-degan juga kita itu kan. Amalan kita belum lengkap ini, belum sempurna. Terus apalagi Pak Mar yang nanti kita akan bahas sampai kesambungan kita terhadap Allah, kemudian keimanan kita, suasana itu, ini kan penting. Ini kan pengalaman Pak Mar itu dengan pengalaman saya berbeda. Yang hari ini saya ingin tahu pengalaman Pak Mar, bagaimana ciutnya jiwa kita, ciutnya iman kita, yang dalam teorinya kita sudah mati kan gitu. Nah, bagaimana suasana itu, saya perlukan suasana itu gitu. Pertama sih waktu kena serangan jantung itu saya tetap punya ketenangan Pak. Jadi begitu kena serangan itu saya tahu, saya duduk, saya tiba-tiba seperti tensi saya turun, seperti mau pingsan gitu. Saya duduk, saya amati tubuh saya, jantung saya sakit, tembus ke belakang. Suasana itu berada di mana waktu itu? Maksudnya? Kejadiannya itu di mana? Oh, di Kampung Baduy luar. Perbatasan antara Kampung Baduy luar dengan antara jarak Kampung Baduy luar ke rumah sakit itu jauh Pak. Jauh sekali. Jauh. Jadi itu kan saya di kampung sekali. Kampung sampai pintu gerbangnya itu 2 kilo, tapi jalannya naik turun dan harus jalan kaki. Jadi saya tetap punya ketenangan, sehingga saya tahu jantung saya sakit, tensi saya keras turun, tembus ke sini, keringat dingin keluar. Saya langsung tahu saya kena serangan jantung.
Itu kebetulan saya pernah dengar, tiba-tiba saya ingat cerita teman saya dulu 10 tahun sebelumnya pernah serangan seperti itu juga. Dan kondisi itu saya jadi bisa juga memutuskan saya harus ditandu ke bawah. Ditandu? Harus ditandu, karena pasti saya nggak kuat kalau jalan. Jadi saya minta tolong teman yang bareng waktu itu untuk nyari tukang tandu. Nah, itu masih bingung karena mereka nggak punya tandu, adanya bambu, mesti beli kain, pakai kain sarung, beli. Jadi saya masih bisa komunikasi dan bisa mutusin harus saya ngapain. Saya ngerti, saya harus ngejar waktu, harus cepat masuk rumah sakit karena ada golden period. Jadi jantung itu harus berapa jam harus ditangani, kalau enggak makin parah gitu. Jadi saya tetap punya ketenangan itu dan betul saya ditandu. Butuh waktu 1 jam untuk sampai gerbang dan butuh 2 jam lagi sampai rumah sakit. Jadi 3 jam? 3 jam kira-kira. Dan itulah golden periodnya orang jantung. Jadi begitu sampai rumah sakit, diperiksa, di EKG, positif kena serangan. Langsung saya diambil tindakan. Gitu. Jadi tetap nggak panik, Pak. Gitu. Jadi tetap ketenangan itu tetap saya punya meskipun namanya, ini jantung mestinya kan takut ya, tapi saya tetap punya tenang dan bisa berpikir jernih gitu. Itu sampai dioperasi nggak itu? Enggak sih, di waktu itu belum. Itu Pak. Berarti apa? Ketika saat serangan jantung itu pas kena bagian mana sehingga dia berhenti? Yang penting, yang pasti sih dianggap ada sumbatan. Biasanya ada itu, Pak. Ada sumbatan dan belum tahu di mana. Nah, jadi karena rumah sakitnya kan di Rangkas Bitung, rumah sakitnya kecil RSUD-nya. Jadi saya kena di situ sampai 20 menit nggak ada berhenti jantung, itu ya di situ juga, Pak. Jadi sampai saya di jumper, di strom sampai 4 kali. Mestinya 3 kali waktu itu sudah berhenti, dokternya sudah nyatakan tidak ada detak jantung, sudah stop mestinya tuh. Dianggap udah mati saya gitu kan. Tapi untung Viva waktu itu tetap, istri saya tetap minta dicoba lagi, sekali lagi. Nah, percobaan keempat itulah yang saya hidup lagi. Sadar kembali. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sempat mati sejenak itu. Artinya ada berhentinya sebenarnya, ada waktunya. Ini penting buat kita semuanya ya, yang masih sehat-sehat ini. Kadang-kadang kita kapan, di saat jam berapa, kan hitung-hitungnya kan jam berapa. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shollu sholatan mawaddi'." Salatlah kamu seperti ini salatmu yang terakhir. Ternyata pada saat itu jam berapa kira-kira itu? Jadi saya sampai rumah sakit jam 7. Langsung dikasih obat segala macam, infus segala macam, nah kenanya jam 10. Jam 10. Artinya setelah sholat Isya, sudah ada waktu di situ, ternyata nggak akan sempat waktu ada sholat subuh lagi kan gitu. Ini sholat Isya-mu yang terakhir. Bisa saja tidak di luar sholat, tetapi dalam sholat pun bisa jantung itu berhenti. Banyak ya peristiwa-peristiwa itu. Ini penting buat kita semua bahwa kenapa ini kita bahas bahwa dalam kitab Al-Ghusl fi Shalah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Nah, untung kita belum sampai ke akhirat. Ayat itu menunjukkan keberadaan di akhirat kelak. Kita di hadapan Allah penuh rasa takut yang mencekam. Disebabkan dosa-dosa kita sebelumnya, kan gitu. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajahnya menunduk, takut. Gimana nggak takut? Bayangkan masih diselamatkan nih Pak, masih diselamatkan. Jadi ayat itu memperingatkan nanti kamu akan mengalami suatu keadaan yang sangat mencekam. Pada saat itu kita dengar lagi bagaimana mencekamnya pada detik-detik orang menjelang meninggal dunia. Nah, kenapa itu selalu disadarkan di wilayah bab sholat, di saat berdiri qiyam? Artinya sampai disuruh tundukkan. Jadi wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wajahnya penuh rasa takut, yang sangat takut. Nah, persiapan itu diingatkan oleh Allah untuk kita. Nanti kamu di sana akan mengalami suasana yang sangat mencekam
dan kita diadili yang kita tidak bisa lagi mengembalikan amalan-amalan kita yang belum kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang ada, cuman keburukan-keburukan kita yang ada, kita menyesal. Bahkan kita akan, itulah ketakutan yang sangat takut. Nah, sekarang kita tarik kembali. Inilah alhamdulillahnya Pak Mar kembali sehat dan sadar kan gitu ya. Jadi ini yang saya bilang Pak Mar, ada nggak perubahan sebelum Pak Mar sakit tentang sholatnya ya, atau tentang rohaninya dengan setelah sakit? Kalau sebelum sakit, gitu kan, kayak saya ngalami Pak Mar ya, saya ngalami sebelum saya sakit, ngalami juga sama sakit yang parah. Saya terasa tenang-tenang saja hidup itu. Artinya sholat santai-santai saja aja, ya kan? Kita bahagia-bahagia saja, yakin banget bahwa kita akan masuk surga, yakin banget. Tapi setelah kita berada di sana, itu mencekam ternyata. Saya teringat, faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma, mencekam. Barang siapa yang di dunia ini gelap, tertutup, istitarun wa dzulmatun, gelap. Artinya kita belum pernah merasakan enaknya sholat, belum pernah merasakan enaknya zikir, belum enak merasakan, kan semua enak semuanya. Kenapa dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi dalam sholat itu ada keadaan di mana kita ada kebahagiaan. Kita belum sempat kebahagia di dunia, tapi sudah mengalami kesulitan di akhirat kelak. Di dunia kesulitan, di akhirat pun kesulitan. Nah, ini yang perlu kita pegang lebih dahulu. Nah, lanjut dengan Pak Abu ya, dulu sebelum sakit ya saya yakin umur panjang. Ya, sekarang saya lihat bapak saya, ibu saya sampai bapak saya 89 masih nyetir sendiri. 89 masih nyetir sendiri gitu kan, masih jalan-jalan, masih lincah gitu. Ibu saya pun sekarang 87 gitu ya. Hampir 88 juga sama, masih sehat. Jadi kakek nenek saya juga rata-rata umur panjang. Jadi saya punya keyakinan saya umur panjang dan kondisinya sampai tua pun sehat. Nah, begitu sakit, ya, sama dengan Pak Abu, ngitung umur. Ngitung umur. Ya, jadi, saya tidak punya lagi keyakinan seperti Bapak. Tidak punya keyakinan lagi seperti Bapak usia sampai 90 kan gitu kan. Ternyata jadi ya memang jadi seperti ngejar waktu. Ya, ngejar waktu, jadi betul-betul coba ya berbuat baiklah sebanyak mungkin sekarang ini gitu. Gitu. Ya, sholat pun lebih beneran gitu ya. Lebih khusyuk lagi, lebih banyak istighfar lagi. Tidur pun ya rasanya bismillahumma ahya wa bismika amut itu betul-betul sangat berarti sekarang buat saya gitu, karena jangan-jangan besok saya nggak bangun. Betul. Gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang itu masih terlalu jauh kalau besok itu. Kalau hadis ini, detik ini, solu sholata muwaddi', ini sholatmu yang terakhir. Artinya setiap bagian keseharian itu ada bagian-bagian yang ini loh saya terakhir, ini loh saya terakhir. Setelah saya terakhir, tidur saya pun terakhir. Itu yang terakhir. Ini penting untuk kita semuanya, bahwa kadang-kadang kita perlu mensyukuri juga sehat dan sakit. Karena sakit itu udah pasti. Ini kadang-kadang kita terlena ketika sehat itu. Teorinya saya itu tidak akan sakit, teorinya. Oh, nggak pernah sakit, pilek aja nggak pernah. Meriang aja ketawa, ada orang meriang kan gitu. Kita lucu-lucuan ngelihat orang kok meriang, itu sakit apa? Jadi ternyata mendadak pun kita sakit. Jadi tapi ada hikmah yang kita dapatkan, kaitannya kita langsung mempraktekkan. Allah sendiri yang menuntun kita menjadi sarjana sakit jantung. Justru sekarang kalau saya ke rumah sakit Pak Mar, saya ngelihat itu ketika masuk rumah sakit, saya kadang-kadang melihatnya malah penuh senyuman, penuh kebahagiaan.
kamu sakit nggak sendiri. Ada yang kena, lebih parah saja. Iya kan, ada lebih parah itu banyak, kamu sakit nggak sendiri gitu loh. Saya lihat ya Allah, ternyata kehidupan ini semua aku tengok pun sama seperti itu. Tinggal satu aja paling, apa yang telah kau perbuat untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk umat. Yang perlu kita tinggalkan apa sih kan gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi hari ini kita akan coba satu hal, langsung kepada suasana bagaimana sholat itu menjadi sholatmu yang terakhir. Kemudian sholat itu untuk apa? Dan itu pun yang terakhir. Bagaimana kondisi dalam satu hari kita ini? Jadi kondisi satu hari ini, kita betul menghitung hanya satu hari. Di situ ada tahajud kita, kemudian itu ada subuh kita, kemudian ada syuruk, kemudian ada duha, kemudian ada qobliyah zuhur, ada sholat zuhurnya, ada ba'diyah zuhur, dan qobliyah asar, kemudian asar, kemudian kita ketemu maghrib, ketemu isya, lalu selesai. Baik, kita akan lakukan pengamatan hidup kita itu. Jadi pengamatan itu maksudnya ada apa sih dalam sholat itu. Ternyata kita dibatasi satu hari betul. Yang pertama kita mulai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hidupkan kami setelah matiku baru saja. Artinya bangun tidur itu. Kemudian kita berdiri. Tujuan berdiri sholat apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan Allah pertama membangkitkan kita hidup di dunia itu untuk menjadi wakilnya Allah. Pak Mar sebagai insinyur. Pak insinyur dari mana Pak Mar ini? ITB. Dari ITB ya. Kemudian jadi apa setelah itu? Ya, direktur lah gitu ya. Direktur sebuah perusahaan ya. Nah, saya akan gabungkan ini. Sholat dengan seorang direktur yang disambungkan dengan sholat itu klop banget gitu loh. Jadi sholatnya nggak sia-sia karena inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Allah merencanakan Pak Mar menjadi wakil Allah, yaitu seorang direktur. Seorang wakil Allah itu wajib hukumnya untuk laporan ke Allah setiap waktu. Bangun tidur mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai wakilnya Allah. Jadi waktu kita dikasih waktu hanya satu hari. Di situ seorang direktur yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Jadi atas nama Allah. Bekerja atas nama Allah. Lalu bekerja dan sholat. Makanya sholat itu fungsinya apa? Ad-du'a. Sholat itu ad-du'a. Berdoa. Jadi nyambung ya. Selalu berdoa. Makanya selalu ada bergetaran. Kenapa itu punya getaran antara berdiri sholat dan persiapan kita? Fa in kana rezeki fis sama'i fa'anzilhu. Fa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Fa in kana ba'idan faqarribhu. Artinya diminta. Rezeki yang di langit tolong turunkan ya Allah. Rezeki yang di dalam bumi, ada mineral, di situ ada minyak, di situ ada semua kandung-kandungan isi rezeki di bawah bumi. Angkat ya Allah. Kenapa? Saya punya waktu hanya satu hari. Kita bangun untuk satu hari ini. Dan nanti zuhur begitu lagi. Doa lagi untuk mengambilkan rezeki. Rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kadang-kadang bacaan ini disia-siakan. Itu kesempatan. Makanya kenapa kesadaran ini penting, bahwa kita hidup satu hari, agar kita setiap sholat kita berdoa apa yang kita kerjakan tadi sebagai direktur. Jadi tidak atas nama dirinya sendiri, tapi atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib hukumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap melakukan suatu tindakan. Jadi tidak sia-sia. Apa bedanya sih antara orang ateis dengan orang mukmin? Bedanya hanya itu aja. Dia atas nama dirinya, ya kan? Yang tidak beragama tadi, yang ateis tadi, atau yang kafir tadi. Sementara kita hanya satu yang membedakan antara mereka. Saya bekerja atas namamu ya Allah. Makanya atas namamu dan saya minta tolong
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi wasta'inu, minta tolonglah engkau kepada Allah, sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat dipakai alat. Melalui sholatlah kita minta tolong. Jadi setiap hari, karena nyambung ya, nyambungnya pekerjaannya Pak Mar dan nyambungnya kepada sholat itu tidak boleh dipisah di situ. Dan menariknya lagi dalam sholat itu, ini kalau nggak dikaitkan, nggak ada getarannya. Makanya kamin qaimin hadzuhu min sholati at'abu wa nasab ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang sholat, tapi dapatnya apa? At-ta'abu wa nasab, capek dan penat. Bahkan dikatakan yusalluna wa la yusallun. Dia sholat tapi tidak sholat. Nah, ini yang paling penting untuk kita semuanya dan berkaitan. Kenapa kita bahas sakitnya Pak Mar gitu, maksud saya. Kenapa kita bahas sakitnya Pak Mar, sakitnya saya, sakitnya teman-teman semuanya, agar kita nyambung bahwa berdirinya sholat itu akan menggetarkan jika ini sholatmu yang terakhir. Jadi kaitannya dengan sallu sholatan muwaddi. Ini sholatmu yang terakhir. Itu pengaruhnya terhadap getaran-getaran sholat itu. Makanya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar. Jadi orang takut pada khusyuk itu bergetar. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kemudian bergetar kulit, kan? Hati orang yang takut pada Allah. Kemudian dia menjadi tenang, summa talinu juluduhum wa qulubuhum, menjadi lunak, tenang. Nah, suasana tenang itu saya tarik pengalaman Pak Mar ketika sakit, tenang. Itu kita pegang gitu. Tenang, tidak panik. Orang panik biasanya gitu. Ini penting. Jadi, kenapa tenang? Aku ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Aku tiba-tiba ingat Allah di saat sakit. Makanya sakit itu menjadi ukuran. Tenangnya diukur. Sekarang Pak Mar diukur dengan sakit. Goncang apa enggak? Kan pengalaman langsung Pak Mar. Goncang apa enggak? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Kita diukur oleh ayat ini. Di antara manusia itu beribadah kepada Allah itu baru permukaan. Belum sakit, kita jangan-jangan permukaan gitu. Belum sakit, ini permukaan semua nih, gitu. Permukaan dulu. Ya, kalau dapat rezeki ya tenang, dapat kebahagiaan tenang, kan gitu. Tapi wa in asabathu fitnah, ketika didatangkan sebuah keadaan mencekam berupa fitnah, itu sakit, berupa problematika terjadi, maka di situ baru tahu, oh ternyata saya nggak iman. Ternyata saya nggak iman. Oh, ini diukur namanya, diukur. Ternyata bertahun-tahun ngaji, guncang juga. Tapi kalau ditanya sama orang, normal Pak Abu, kan biasa orang punya masalah itu kayak gitu. Oh, nggak bisa, kata Al-Quran, salah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila ada musibah terjadi, dia berkata apa? Ini yang bukan bacaan. Orang beriman itu idza asabathum musibah, kalau ia mendapatkan musibah terjadi pada dirinya, ia berkata apa? Bukan membaca. Kalau kita kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak. Inna, sesungguhnya saya, langsung kepada diri saya. Lillahi, milik Allah. Wa inna, sesungguhnya saya ini ilaihi raji'un, kepada Allah ia kembali. Kembali itu seperti apa? Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jal. Hati itu bisa berjalan. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Irji'i menunjuk kepada apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki. Sekarang, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki. Kalimat perintah itu menunjukkan kepada jiwa saya, irja'i ila rabbiki.
Dengan apa? Radiyatan maradiyah, ridho atas musibah terjadi, ridho atas apa yang telah dialami oleh kehidupan kita, yang nyawa pun akan direnggut, tapi aku ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Engkau ridho sampai Allah ridho. Ini kan perlu sampai seperti ini. Pengalaman itu kita bawa ke suasana sholat kita. Pengalaman itu kita bawa di setiap kesadaran kita itu. Itu barangkali mudah-mudahan ini bisa menjadi penting untuk kita, dan itu akan menjadi renungan buat kita. Kita dikejar waktu. Betul-betul kejar waktu. Sekarang ini apa? Kejar-kejaran waktu. Aduh, ini udah menjelang tidur, mati ini. Aduh, terus begitu. Maka pengaruh pada diri kita. Khusyuk dalam sholat sangat berpengaruh. Insya Allah. Bagaimana Pak Mar? Ya, saya lebih mengerti. Saya tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan termasuk badan saya sendiri. Badan saya sendiri betul-betul kayak cuma ya handphone saya, mobil saya. Ini cuma alat ya buat saya tadi menjalankan fungsi saya. Begitu sakit, ya saya nggak bisa apa-apa. Termasuk yang pegang roh. Iya. Kita itu jantung. Iya. Ternyata kita cuma diem gini diem aja. Saya cuma di rumah sakit ya mau diapain, ya udah terserah. Bahkan pasrah sama dokter-dokter. Iya. Kalau salah pun nggak masalah. Bisa kasus terjadi. Jadi betul-betul sadar ya sebenarnya kita nggak punya kehebatan dan apa-apa. Kita nggak bisa ngulang lagi soalnya. Jadi kita punya waktu hanya pendek sekali. Kita nggak bisa ngulang lagi. Dan ini kesempatan untuk kita, untuk saya, untuk Pak Mar, untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini mampu menggetarkan batin kita. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ini penting untuk kita. Sahabat sekalian, mudah-mudahan diskusi kecil dengan Pak Mardianto bisa menjadi pelajaran untuk kita. Dan insya Allah ini berkaitan dengan kitab Al-Husyu, bahwa rasa takut kepada Allah itu akan dipaksa atau tidak. Jadi sekarang kita dipaksa oleh Allah untuk takut. Kenapa? Kematian itu sangat dekat. Saya juga mengalami kematian sangat dekat, sehingga dipaksa. Kadang-kadang iman itu perlu dipaksa oleh Allah itu. Ini ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.